Halo, jumpa lagi dengan saya dalam pelajaran matematika. Kali ini kita membahas tentang persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat bentuk umumnya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Di mana a, b, c ini adalah elemen bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Ya, jadi a ini adalah koefisien x kuadrat atau angka di depan x kuadrat. B koefisien X dan C konstantanya atau bilangan yang tidak mengandung variabel. Apa artinya A tidak sama dengan 0? Kalau A-nya 0, maka pastinya 0 dikali dengan X kuadrat ini akan nggak ada. Berarti kita hanya temukan persamaan linier. Padahal bahasan kita adalah persamaan kuadrat, pengertiannya variabelnya berpangkat 2 yang tertingginya, ya. Apakah B dengan C boleh 0? Boleh. Ya, B boleh sama dengan 0, C boleh sama dengan 0, asal jangan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, contoh-contoh daripada persamaan kuadrat, misalnya kita ambil nih. Ya, ini nomor 1, X kuadrat min 3X min 7 sama dengan 0. Pastinya kita harus tahu dulu menentukan berapa A, berapa B, dan C-nya. Nah, untuk ini, nomor 1, X kuadrat, A-nya sama dengan 1, karena pengertiannya di sini sebenarnya adalah 1X kuadrat. B-nya min 3, C-nya min 7. Nomor 2, R kuadrat ditambah 7R. Apakah boleh variabelnya selain X? Boleh, ya. Yang penting variabelnya itu berpangkat 2 yang tertingginya. R-nya berarti di sini A-nya 1, pengertiannya 1R kuadrat, B-nya 7. Nah, di sini C-nya sama dengan 0. Maka ini juga disebut persamaan kuadrat. Nomor 3, D kuadrat min 4 sama dengan 0. A-nya di sini 1, B-nya 0, dan C sama dengan min 4. Nomor 4, A-nya sama dengan min 3, B-nya 6, dan C-nya sama dengan 1. Untuk persamaan kuadrat kita, nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat ini supaya menghasilkan persamaan yang benar, nilai X-nya itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya akar-akarnya ini bisa kita tentukan dulu dengan mengetahui ada istilah diskriminan. Ya, diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi kalau kita mengetahui diskriminannya, maka kita langsung bisa melihat apakah ada nilai X1 dan X2-nya. Oke, untuk nomor 1, jika D-nya kita temui sama dengan 0, maka akar-akarnya X1 sama dengan X2, real. Inilah nanti yang disebut dengan mempunyai nilai kembar, ya. Harga X1 sama dengan X2. Jika D kurang dari 0, akar-akar X1 dan X2 tidak real dan tidak ada. Ya. Yang ketiga, jika D-nya lebih dari 0, dan memiliki D-nya ini adalah kuadrat sempurna itu adalah misalnya 36, 25, maka X1 tidak sama dengan S2 dan real, ya, real. Kemudian, kapan kita untuk D lebih dari 0, jika tidak kuadrat sempurna, maka X1 dan X2-nya real dan tidak sama dan disebut ini dengan bilangan irasional, ya. Tuh. Oke, menentukan akar-akar persamaan kuadrat, ini kita singkat PK, dari AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan faktorisasi, ya, atau memfaktorkan, istilah memfaktorkan. Bentuk persamaan kuadrat ini kita buat dalam bentuk faktor-faktor seperti ini. Ya, nanti akan kita bahas bagaimana caranya. Yang kedua, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat ini kita ubah menjadi X plus P kuadrat min Q kuadrat. Ya, atau plus min Q kuadrat. Kemudian, yang ketiga adalah dengan menggunakan rumus ABC. Persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dapat dicari. X1-nya adalah min B plus akar D. Nah, di sini udah berfungsi diskriminan tadi per 2A. Atau X2-nya min B
dikurang akar D per 2A ya. Jadi ini memakai rumus ABC ya. Oke, kita teruskan. Nah, di sini ada contoh soal berikut. Berikut ini yang merupakan persamaan kuadrat adalah. Oke, untuk nomor 1, A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 0. Jelas di sini ini berpangkat 2, ini berpangkat 2. Dan 2 variabel. Nah, ini bukan persamaan kuadrat karena ada 2 variabel yang berpangkat 2 seperti ini. Yang nomor 2, X kuadrat ditambah 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Ini juga walaupun ini X-nya berpangkat 2, tetapi di sini ada variabel lain. Ya. Tuh, jadi ini juga bukan persamaan kuadrat. Nomor 3, X kuadrat sama dengan 0. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya. Ya, ini adalah persamaan kuadrat di mana di sini B dan C-nya sama bernilai 0. Nomor 4, XY kuadrat min Y plus 2 sama dengan 0. Ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena di sini ada variabel X di sini. Sementara Y-nya yang berpangkat 2 seperti ini. Kemudian nomor 5, ini 2 min X sama dengan X min 2 per X. Apakah ini persamaan kuadrat? Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini harus kita selesaikan dulu. Bagaimana cara menyelesaikan ini ya? Kita bawa ke sini ya. Maka ini perkalian silang ke sana jadi X dikali dengan 2 min X sama dengan X min 2. Kita teruskan. Ini kalikan ke dalam 2X min X kuadrat sama dengan X min 2. Nah, X-nya kita buat ke sini semua, ini plus 2X, ini pindah, min X, ini juga plus 2 sama dengan 0. Maka min X kuadrat, ini dikurangkan plus X plus 2 sama dengan 0. Ternyata ini merupakan persamaan kuadrat, karena ini ada X-nya yang berpangkat 2, ya. Kemudian nomor 6, contoh yang berikutnya, T kuadrat ditambah 4 sama dengan 4T. Apakah ini persamaan kuadrat? Iya, kembalikan dia ke bentuk umum. Ya, jadi ini akan kita buat T kuadrat, ini pindah, min 4T plus 4 sama dengan 0. Sudah sama bentuknya dengan bentuk umum daripada persamaan kuadrat. Demikian, sampai di sini dulu. Sampai jumpa.